Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama meskipun secara virtual ya, virtual meeting dalam rangka mengikuti workshop atau pelatihan ya penggunaan media elektronika dalam pembelajaran ya. Nah ini jadi terima kasih kami sampaikan pada Bapak Bambang Siswanto sudah bersedia meskipun dadaan ya, sudah bersedia membimbing kita semua hari ini ya, agar pembelajaran yang kita lakukan bersama anak-anak kita bisa lebih menarik dan menyenangkan buat anak-anak, dan anak-anak semakin bersemangat belajar ya, itu yang ingin kita capai ya. Terima kasih juga teman-teman semua bisa hadir meluangkan waktu hari ini untuk kita belajar bersama-sama ya, menggali ilmu bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru ya. Dan ini nanti kembali bagaimana anak-anak kita nanti merasa bahagia ketika belajar bersama-sama dengan kita guru-gurunya ya. Bapak Ibu sekalian, kita buka dulu kegiatan workshop kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami aturkan waktu sepenuhnya kepada Bapak Bambang untuk menyampaikan paparan materi yang akan kita simak bersama-sama. Monggo Pak Bambang, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqqi wa ala kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sore ini kita bisa ketemu lagi dalam rangka untuk memberikan wawasan dan berdiskusi. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita diskusikan saja. Karena ini dari macam-macam latar belakang, ada yang sudah usianya sudah banyak, termasuk saya ini. Dan ada yang muda-muda ini. Yang muda-muda ini cenderung lebih banyak berinteraksi dengan zaman milenial karena memang generasi milenial. Saya ini dulu orang yang kontra. Orang zaman milenial, generasi milenial itu generasi yang lahir bersamaan dengan zaman ini, zaman teknologi. Sedangkan saya dulu, zaman dahulu, saya justru menyesuaikan dengan zaman milenial ini. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan penggunaan IT dalam pembelajaran di TKIT Al Husna Jember. Tentunya agar tidak terlalu menakutkan, karena biasanya ini akan menjadi sesuatu momok tersendiri kalau kita sudah menerima materi tentang pengembangan penggunaan IT, informasi teknologi atau TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Ada teknologi informasinya, ada K-nya. Sebenarnya cakupannya sangat luas. Kalau kita ngomong TIK, IT itu cakupannya sangat luas. Makanya saya ingin
brainstorming dulu agar tidak salah paham. Kalau salah paham nanti ada ketakutan yang itu kurang bagus buat kita ya. Ini kalau kita ya materi kita jadi dasarnya pengantarnya itu ya pengembangan media pembelajaran berbasis IT. Kita batasi pembelajaran saja karena IT itu bisa untuk pendidikan, itu bisa untuk data pokok, pendataan, untuk library dan lain-lainnya. Maka kita batasi pengembangan media pembelajaran berbasis IT. Nanti IT dipecah lagi apanya sebenarnya, mau buat learning, mau memakai peralatan tertentu, peralatan IT tertentu, atau mau menggunakan sistem, atau sama yang pada tahap yang paling rumit itu adalah membuat sistem yang lebih besar lagi. Nah, ini kita pengembangan media pembelajaran IT. Kita enteng saja. Kemudian maksud lainnya apalagi proses belajar mengajar. Seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak gitu ya. Ini latar belakangnya kalau kita akan menggunakan alat dan di luar pengalaman siswa sehari-hari, sehingga materi ini menjadi sulit diajarkan guru dan sulit dipahami siswa. Misalnya apa, kita menjelaskan tentang nama hewan. Nah, langkah baiknya kita bisa menampilkan itu. Yang biasanya kalau kita bercerita gambar, ya ada gambar, mungkin gambar buku itu masih belum 3 dimensi, artinya belum bergerak dan lebih pengayaan lagi, warna dan lain-lain ya. Media pembelajaran berbasis ICT atau TIK atau IT ya, sama saja, yaitu media pembelajaran yang terdiri dari perangkat keras dan lunak serta segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data, baik manipulasi, pengambilan, pengumpulan, akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi data dengan menggunakan komputer dan alat telekomunikasi gitu ya. Biar nggak tambah rumit. Macam-macam media pembelajaran berbasis IT ya, diantaranya adalah teknologi komputer, multimedia, teknologi telekomunikasi, dan teknologi jaringan komputer. Ini masih luas lagi, masih luas dalam cakupan luas, dan jangan dipikirkan terlalu berat. Fungsi secara umumnya ICT adalah media pembelajaran sebagai alat bantu dalam media pembelajaran atau sarana tempat belajar, sebagai sumber belajar, dan sebagai sarana peningkatan profesional. Terdapat banyak model pengembangan media berbasis ICT yang dapat dipilih. Diperlukan niat dan kesungguhan agar dapat mengembangkan media pembelajaran ini dengan maksimal ya, agar semuanya untuk ketujuan agar pembelajaran lebih maksimal. Secara teori ini Malik mengatakan bahwa pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat mengembangkan dan meningkatkan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pengajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isyarat pada saat itu. Dalam definisinya mengungkap bahwa pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pengajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Di samping membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pengajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya jika ada ya. Kemudian memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi.
Jadi itu pentingnya. Kemudian kita menginjak jenis-jenis pembelajaran berbasis ICT atau TIK atau IT, sama saja ICT, TIK ataupun IT. ICT atau TIK mencakup semua teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Yang termasuk teknologi ini adalah satu, teknologi komputer, baik perangkat keras, hardware maupun software dan pendukungnya. Di dalamnya termasuk prosesor dan lain-lain yang dalam komputer itu ya, segala macam ada proyektor LCD, speaker, kamera, keyboard, mouse, dan semua scanner, skala peralatan-peralatan elektronik, teknologi informasi itu termasuk semuanya, dan terlalu luas memang. Media pembelajaran berbasis komputer, Computer Assisted Introduction atau CAI. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran interaktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya program Computer Assisted Learning atau CAL, konferensi komputer seperti kita sekarang ini, surat elektronik, email, dan komputer multimedia yang kemudian disebut multimedia pembelajaran interaktif. Jadi luas sekali, hardware saja luas. Maka nanti saya akan berikan yang simpel, sangat simpel nanti di akhirnya. Jadi ini pemahaman dulu. Ya. Kemudian yang kedua, teknologi multimedia. Media pembelajaran yang termasuk ke dalam teknologi multimedia adalah kamera digital, kamera video, player suara, player video, dan lain-lain. Multimedia sering diartikan sebagai gabungan dari banyak media atau setidaknya terdiri lebih dari satu media. Multi, ada suara, ada gambar. Multimedia dapat diartikan sebagai komputer yang dilengkapi dengan CD player, sound card, speaker dengan kemampuan memproses gambar gerak, audio, dan grafis dalam resolusi yang tinggi. Dalam perkembangannya sekarang ini jauh lebih baik. CD itu dulu ada yang pernah gagal, namanya Blu-ray. Sebenarnya kemampuannya tinggi, tapi buru-buru muncul ada flash disk, maka Blu-ray nggak laku. Kemudian ada penyimpanan yang sekarang storage malah ada cloud storage, jadi penyimpanan di awan dan kita bisa menyimpan, salah satunya Google Drive. Tapi bukan Google Drive saja, banyak sebenarnya. Nah itulah perkembangannya sebenarnya loncat-loncat, kita ngikutinya itu ya. Kadang-kadang ada yang sampai gagal diproduksi tapi kemudian gagal karena sudah ada penggantinya. Kita akan berinteraksi terus dengan teknologi ini. Nah untuk itu ya langkah baiknya kita juga mengikuti, mulai sekarang kita programkan untuk mengikuti dengan alat yang tersedia, kita gunakan secara maksimal ya. Alat-alat yang kita punya kita gunakan secara maksimal. Jadi kalau kita tidak memakai sama sekali pengembangan teknologi pembelajaran dengan berbasis TIK, kayak rugi kita, karena teknologi itu sudah loncat-loncat ya karuan. Teknologi telekom, yang ketiga teknologi telekomunikasi yang termasuk media telekomunikasi adalah telepon seluler, faksimiles. Teknologi komunikasi ini sekarang berkembang semakin pesat. Nah, sekarang dulu faksimiles, sekarang orang ngirim file dengan WA. Itu nggak tercakup di sini. Tahun 2012 ini sudah ketinggalan. Jadi sekarang sudah nggak berlaku lagi gitu. Nah, yang keempat, poin keempat, teknologi jaringan komputer. Teknologi ini terdiri dari perangkat keras seperti LAN, internet, wifi, dan lain-lainnya. Selain itu juga terdiri dari perangkat lunak pendukungnya atau aplikasi jaringan seperti web, email, HTML, Java, PHP, aplikasi, basis, data, dan lain-lain. Sebenarnya ini sudah juga ketinggalan dengan adanya aplikasi-aplikasi yang praktis yang berbasis Android. Kalau ini semuanya lain dan lain itu sebenarnya basisnya Windows dulu. Dan ada lagi yang gratis dulu menggunakan Linux yang freeware, yang berbayar menggunakan Windows. Sekarang dengan Android, berbasis Android, hampir semuanya bisa gratis.
Untuk selanjutnya kita memahami tentang device ya. Device ini adalah, artinya device itu sebenarnya antarmuka. Antarmuka yang bagaimana? Antarmuka itu biasanya bisa menghubungkan ya seperti ini. Di komputer saya bisa terhubung langsung ke conference ini. Ini device juga. Kemudian USB itu juga device. Kemudian tadi HDMI itu juga device. Jadi untuk menampilkan gambar ini perlu device. Dulu yang lama, yang sebelum, sebenarnya masih ada, sekarang masih banyak yang menggunakan juga selain HDMI itu interface. Device itu dulu pakai VGA, menggunakan VGA. Beberapa yang nanti yang akan kita praktekkan besok selanjutnya, pertemuan selanjutnya itu ada dua option. Kalau kita menggunakan LCD projector itu masih bisa menggunakan VGA, bisa menggunakan HDMI. HDMI itu HDMI ya, bahasa kerennya bahasa Inggris HDMI. HD kan dari bahasa Inggris apa? HDMI. Mbak Yuni apa? HDMI itu singkatan apa Mbak Yuni? Yang muda-muda ini biasanya paham. Apa HDMI? Apa Mbak Yuni? High definition apa? High definition. Coba yang lainnya, yang muda-muda ini loh. Nanti kalau ditanyain harusnya tahu. Apa bolak-balik ngomong HDMI itu apa? Ini apa? HDMI, High Definition Multimedia Interface. Itu pembaruan dari VGA. Karena itu sudah kerapatannya, pikselnya itu jauh lebih tinggi ya. HDMI itu pun bertingkat-tingkat. HDMI pun bertingkat-tingkat. Ada yang rendah sampai yang sangat tinggi. Nah, di situ kalau koneksi itu sangat tinggi, perlu perangkat yang tinggi juga, perlu layar yang memang layarnya itu kerapatannya tinggi, celeng, jari apa antar mukanya ini apa nyambungnya apa kabel ke situ harus kabel yang berkualitas, bisa sehingga bisa memuat high definition yang tinggi. Kalau tidak bisa. Kalau dihubungkan dengan kabel biasa pun yang high definition tingkat kerapatannya tinggi pun tidak bisa menggunakan kabel ecek-ecek. Maka semuanya mahal ya, mahal. Tapi kita gunakan saja yang biasa-biasa lah, saya lah. Tidak perlu yang terlalu tinggi. High definition multimedia interface adalah salah satu antarmuka interface peralatan audio video digital tanpa kompresi yang didukung oleh industri. HDMI menjadikan antarmuka antara beberapa sumber audio video digital yang cocok seperti set-top box, pemutar DVD, penerima AV, serta audio digital dan atau monitor video yang cocok di televisi digital, di TV. Kalau ada di TV, berarti digital TV itu sudah cocok. Ada yang lebih tinggi lagi, ya, yang lebih tinggi lagi itu bisa berefek dengan 3 dimensi sekarang. TV 3 dimensi, 3D TV. Mereka kena konektor HDMI ada banyak, ada tipe A yang standar 9 pin, ada tipe B, ada terus meningkat. Bahasa Inggris Bluetooth itu apa? Blue itu kan biru, tooth itu gigi biru kok bisa jadi koneksi gitu. Itu ada ceritanya, nanti silakan dibuka kenapa kok disebut gigi biru atau Bluetooth akhirnya terkenal itu. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi, personal area network atau PAN tanpa kabel, nirkabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar menukar informasi di antara peralatan-peralatan yang sudah pairing ya, sudah disandingkan. Spesifikasi dari peralatan Bluetooth ini dikembangkan dan
disebutkan oleh kelompok Bluetooth Special Interest Group. Jadi terbatas. Enaknya Bluetooth tanpa kabel, tapi masih terbatas. Tidak sejauh ini apa? Wi-Fi. Wi-Fi itu apa? Kita sekarang sering menyebut Wi-Fi. Wi-Fi. Apa Wi-Fi? Yang muda-muda ini, mbak-mbaknya muda. Mbak Juni apa? Wi-Fi. Singkatan apa? Singkatan apa Wi-Fi? Nggak tahu. Wi-Fi itu singkatan dari wireless fidelity. Kayak bisa bahasa Inggris. Tadi coba dicari apa sih maksud dari wireless fidelity. Sekarang ada lagi di handphone itu namanya apa yang lebih untuk keamanan transaksi, itu namanya apa ya? Yang support untuk pembayaran, nanti ditempel saja, tidak bisa berjauh dan nempel. Itu beberapa, ada yang menggunakan apa ya, ini handphone saya kebetulan sudah menunjang itu, biasanya untuk pembayaran langsung, namanya NFC. Ini ada NFC ya, belum, ada 3 saja. 3, kita batasi 3. Jadi kalau kita nanti menggunakan praktek menggunakan, sebenarnya menggunakan apa? Menggunakan sistem kah? Menggunakan LMS kah? Biar kalau saya di sekolah saya itu menggunakan LMS, di kantor saya Learning Management System, atau menggunakan alat, semuanya sama. Itu adalah pengembangan penggunaan IT dalam pembelajaran. Meskipun ini hanya menggunakan alat, kita harus mempelajari dengan baik agar semuanya bisa terpakai secara maksimal. Itu yang penting sebenarnya. Nggak perlu canggih-canggih, tapi yang ada kita daya gunakan secara maksimal. Itu yang penting. Praktisnya nanti kita akan menggunakan LCD projector Epson. Nah, ini sebenarnya teknologi sudah lebih bagus dari LCD biasa, LCD proyektor biasa. Yang Epson seri berapa lupa saya? Epson seri S300. apa ya yang kemarin? S300, EBS 300, EBS 300, Epson EBS 300. Ini juga sudah teknologinya sudah luar biasa, lumennya, kecemerlangannya bagus, warnanya, pilihan warnanya sudah banyak, dan kecemerlangan juga banyak, dan itu menunjuk 3 LED sudah teknologinya. Untuk teknologinya Epson sudah bagus. Kemudian kita menggunakan Smart TV Changhong. Ya, di depan saya ini ada TV Changhong tipe U65H7A, 65 in, Smart TV, ya, Smart TV. Ini berbasis Android. Nah, 60 ya, ini UHD, Ultra High Definition, Google Certified, Android 905, Smart TV, Netflix, dukung Netflix. Kemudian yang ketiga, karena ini semuanya daya dukungnya ketiga-tiganya ini perlu penggunaan speaker aktif Polytron. Ini saya sampaikan, oh speaker aktif opo aja, Pak. Karena sering ada yang gagal fokus, ada yang gagal paham. Bahkan beberapa yang sudah saya letakkan di tempat belajar ini menggunakan speaker aktif Polytron ini seringkali nggak nyambung, nggak connect menggunakan Bluetooth. Jadi nanti harus kita pelajari dan kita praktekkan untuk memaksimalkan dalam penggunaan peralatan IT, peralatan elektronik untuk pembelajaran. Saya kira cukup itu dulu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Sesi berikutnya, nanti seksi berikutnya untuk pertemuan kita akan praktek. Jadi harus ketemu langsung, praktek untuk penggunaannya, tutorialnya. Silakan bisa banyak tutorial untuk pengayaan, tapi basically harus bisa menggunakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bambang.
pemaparan materinya. Dan ini saya kira ada banyak hal baru ya yang akan kita dapatkan, yang sudah kita dapatkan ya dari pelatihan ini. Dan besok insya Allah akan dimantapkan ya, dimantapkan lagi dengan praktek menggunakan media secara langsung ya, akan dibimbing juga oleh Bapak Bambang. Baik, teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyakan ke Pak Bambang? Monggo kalau ada. Baik ya. Yang mau ngomong tolong di-unmute dulu. Itu masih ketutup audionya. Dibuka dulu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kira cukup dulu ya untuk pemaparan hari ini. Terima kasih Pak Bambang. Mungkin akan lebih mantap besok saat mempraktekkan penggunaan media itu. Jadi kalau sekarang mungkin masih belum begitu dong ya, belum begitu ngeh ya, baru besok melihat alatnya dan cara menggunakannya, insya Allah akan lebih paham lagi dan kemudian bisa menggunakannya, itu harapannya ya, bisa menggunakan dan dipraktekkan saat melakukan pembelajaran ya. Saya kira cukup. Terima kasih Bapak Bambang atas waktunya dan ilmunya. Terima kasih juga teman-teman sudah bisa hadir dalam mengikuti acara pelatihan atau workshop ini. Kita cukupkan dulu, kita tutup dulu acara kegiatan pelatihan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, sampai ketemu besok dan kita akan praktek bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Bambang selaku pembimbing dari pelatihan ini, guru-guru sekalian yang saya sayangi, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan pelatihan yang kedua ya. Dalam pelatihan ini nanti di hari ini kita akan mantapkan dari kemarin paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Bambang. Hari ini kita praktekkan semuanya dan semuanya harus bisa ya, dan ini menjadi bekal buat kita nanti untuk memberi pembelajaran buat anak-anak ya. Ini media yang ada ini mohon nanti bisa dimaksimalkan ya, yang belum bisa nanti bisa terus bertanya sampai betul-betul bisa menggunakannya ya. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, untuk memberikan waktu selanjutnya, waktu sebelumnya saya serahkan kepada Bapak Bambang Siswanto. Monggo Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, ibu sekalian, mbak-mbak sekalian, kita akan melanjutkan pelatihan kita yang pertemuan pertama. Pertemuan kedua ini kita akan aplikasi. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu beberapa peralatan yang di depan kita ini adalah yang saya sudah tunjukkan kemarin, namanya adalah LCD projector Epson EBS 500. Keunggulan dari
LCD ini sudah teknologi sudah bagus dari Epson ya, produk, karena kita menyebut produk saja karena spesifikasi tiap produk itu berbeda, prinsipnya sama tapi beberapa fitur mungkin akan berbeda. Ini sudah supported dengan 3 LED, dengan device-nya ada LPT VGA, kemudian ada HDMI, HDMI, kemudian ada USB-B, USB-A, USB-B. Jadi ada lagi RCA. Jadi ada 5 device yang bisa masuk. Ya. Kalau RCA ini RCA. Kebetulan ini menggunakan HDMI, HDMI. Tapi kemudian kalau kita pas kebetulan menggunakan laptop lama yang masih menggunakan LPT, kita harus gunakan ini karena nggak ada HDMI-nya. Ya, kebetulan lengkap. Ya, itu. Kalau komputer lama masih menggunakan LPT, VGA. Kemudian ini adalah yang saya sebutkan kemarin, Smart TV dengan support Android 9, TV U65H7A. Bagus sekali, ini dengan resolusi yang cukup tinggi. Jadi kenapa kita memilih ini? Kenapa kita memilih TV? Kenapa kita memilih LCD? Ini yang perlu dipahami. TV saja cukup? Enggak. LCD saja cukup? Enggak. Ya kalau ada itu ya kita benar baik-baiknya. Kapan kita memilih TV? Kapan kita memilih LCD? Saya sampaikan bahwa LCD ini memiliki kelemahan. Jika terang, maka dia akan terang begitu lagi. Memang kalau mau bagus itu memang kualitas itu di TV. Kualitas itu kalau nggak bagus, harus tripodnya harus tripod kuat. Ini ada klaimnya sebenarnya. Kemudian saya sampaikan unit ini ya harus hati-hati kita dalam menggunakan, karena bagaimanapun alat elektronik yang sangat rentan. Kalau ini sampai jatuh, ya, penanganannya kurang atau penanganannya salah, sangat sayang dan harganya cukup mahal. Jadi pertama kali kita buka ini, kalau nanti tutup dulu lah. Nah, ini adalah dudukan ini, kemudian ini adalah penyetel untuk naik turun. Tapi ini naik turun nggak ada masalah sebenarnya, karena di sini nanti ada di remote-nya. Di remote-nya ini ada pengaturnya. Nah, hebatnya ini pengaturnya itu meskipun tinggi derajat itunya, tombol-tombol ini sangat rentan kalau kita kurang halus penanganannya, terlalu kasar bisa putus. Saya ini begini, mudah dimasuk di dalam masukkan dengan paksa ini bisa putus. Ya ini harus begini. Kalau ya harus nanti ya begini. Dudukannya bisa bagus. Itu saja mungkin secara dasar kita harus menghubungkan unit ini dengan powernya. Hati-hati ya, mohon maaf ya semuanya ya, harus bisa mengoperasikan alat-alat ini karena keselamatan anak-anak. Nah ini sudah nyala ya. Nyala. Setelah nyala kita klik, kita buka dulu, kita penutup lensanya, kita klik. Setelah itu dia akan nyala di sana.
kita tunggu nyala di sana. Ya. Setelah itu kita hubungkan, boleh menggunakan ini. Kalau menggunakan LPT ini, LPT VGA ini, ya bisa saja. Tapi kebetulan laptop yang saya bawa ini tidak ada LPT-nya. Ini sudah maju, lebih maju. Bahkan ada yang sekarang, nah ini menggunakan USB-C, tapi ini belum menggunakan, tapi bisa dengan 5G. Nah, biasanya kita menggunakan konverter. Saya ada konverter HDMI seperti ini. Ini untuk alat-alat khusus, misalnya untuk handphone. Ya, kalau nggak ada komputer kita menggunakan handphone saja. Tapi handphone dengan fasilitas yang ini ada ketinggiannya. Ini kita akan semua. Nah, kalau ini kurang miring ke kiri atau ke kanan, ini ada untuk membalasnya. Nah, itu balasnya ini ditinggikan yang sisi kanan. Kalau kurang kiri. Nah, dah ya. Dah. Sudah lurus. Sudah tinggal lagi. Nah, kebetulan ini secara otomatis yang unit ini LED proyektor, LED ya. Jadi tinggal 3 LED bahkan. Teknologinya 3 LED. Ini secara otomatis dia flat. Coba lihat. Ini kan langsung dia, padahal dia naik. Tapi ini sudah flat. Kalau naik itu logikanya dia tidak begini gambarnya. Tapi ini sudah. Tapi bisa kita atur lagi begini enggak? Dia otomatis saja. Kalau saya naikkan gini, dia sudah sendiri mengatur sendiri. Dia padahal kalau ini nyorot itu sebenarnya tidak seperti ini. Tapi ini sudah otomatis. Maksud dia ada. Tapi kalau tidak begitu bisa diatur secara manual. Nah ya, setelah itu ini HDMI, HDMI ya. Gampangnya kita masukkan ke introlan HDMI. Nah, HDMI ini dan suaranya bisa ditransfer di sana. Kalau HDMI. Peredaran darahnya. Kalau HDMI suaranya bisa langsung ke, karena dia paket suara dan video. Jadi bandingkan sekarang antara LCD meskipun dia besar, maka akan lebih jelas ke televisi. Makanya sebenarnya kalau sekarang itu sudah televisi layar lebar dengan kualitas HD yang Smart TV ini ya harusnya lebih bagus daripada yang harganya juga lebih bagus. Nah ini kelebihannya LCD proyektor ini bisa kita bawa kemana-mana. Kalau ini ya relatif stasiun lah, untuk mendadak lebih rumit. Sebenarnya ada kelebihan ini untuk pembelajaran itu namanya TV interaktif yang bisa didulit-dulit. Kalau banyak gambar bisa gambar di itu gambar misalnya seperti papan tulis berlaku sebagai televisi ya pada menayangkan gambar dan video, tapi juga multimedia iPhone langsung yang ada di handphone saya akan ditayangkan di sini. Jadi saya menggunakan pembelajaran selalu menggunakan Facebook, menggunakan untuk menayangkan gambar, file, juga YouTube. Maka untuk multimedia sebaiknya menggunakan YouTube.
Dibandingkan gambarnya akan jauh lebih bagus di TV, smart TV daripada di LCD. Tapi nggak apa-apa, untuk semuanya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, untuk itu dihubungkan juga ke sini. Saya setting, tinggal nyalakan, di Bluetooth-nya dinyalakan, tanpa kabel dia sudah terhubung. Suaranya terhubung ke ini. Jadi penting itu karena suara dan gambar itu sangat bisa mempengaruhi anak-anak dalam menerima pelajaran yang kita berikan. Oke, dan itu saya kira cukup itu dulu. Silakan langsung praktek. Simbangannya itu penyimbangnya sama miring. Miring nanti. Keseimbangan ini ikut secara terpilih secara otomatis ya HDMI ya, karena sudah yang tadi itu terhubung dengan HDMI. Kalau dia itu banyak pilihan, ada komputer dengan LPT, ada S-Video, ada video RCA itu dengan HDMI, USB display bisa dengan USB saja, USB bisa pakai LAN, pakai LAN bisa ini pakai yang lain pakai Miracast. Kurang imbang. Kita ingin meluruskan itu bisa. Misalnya begini ya, saya seringkali saya harus ke sana. Ini audio, tetap misalnya LCD ini terpaksa tetap di sana, tapi saya harus di sana. Ya itu bisa, misalnya gini ya. Gini. Terpaksa begini. Jadi ke sana karena layarnya di sana. Nah, di sini nggak mungkin gitu. Tetap kalau di sana kita nggak mungkin. Itu bisa dikoreksi dengan ini. Dengan mohon maaf ini. Mohon maaf. Dengan di sini. Skip. Ini miringan. Nah, miringan kita ke sini, kiri kanan, tetap miring dia. Nah, tetap menyajikan dalam bentuk lurus. Padahal ini miring ke sana. Nah, miringkan. Ini luar biasa ya sebenarnya. Ini luar biasa. Jadi seandainya kita ngajar semuanya di sana, dan tidak bisa harus ke sana, karena di sana sudah muridnya semuanya di sana. Kita harus tetap di sini. Ini tidak lurus begini, tapi harus miring begini. Maka bisa digunakan fitur ini. Oke, kalau TV ya ini TV, kita nyetel TV, AV kalau terhubung dengan AV. Ini yang itu penggunaan AV atau menggunakan HDMI. HDMI 1, 2, 3, 4. Nah, apa maksudnya? Ini kita bisa berubah-ubah. Kalau receiver itu pakai HDMI 1, kemudian laptop ini pakai HDMI 2. Jadi terserah AV. Atau langsung menggunakan YouTube. Langsung YouTube. Ini langsung YouTube. Tombolnya ini kalau back ini ada tanda panah ke belakang ini. Nah, misalnya kita ingin nyetel anak-anak kita sudah. Nah ini orientasi kita di teknologi informasi ini, otomatis meskipun kita menggunakan alat ini, kita harus support dengan jaringan. Karena apa? Kita harus menyimpan beberapa video kita atau file kita itu di YouTube. Boleh. Ini lengkap, browser juga bisa, Facebook juga bisa. Ada beberapa aplikasi yang bisa supportnya. Tinggal kita
nyalakan saja, kemudian kita bunyikan. Nah, ya kan. Wah, sudah terhubung dengan ini, harus terhubung dengan wifi yang sama. Jadi wifi di sana itu antara TV dan handphone ini harus terhubung dengan wifi yang sama. Kalau kurang jelas nanti silakan, semua tutorial itu di YouTube itu sudah ada. Ini saya sampaikan tadi. Kita sekarang belajar itu tidak sulit, tutorial di YouTube itu ada. Misalnya bagaimana menghubungkan TV Changhong ini dengan fasilitas iPhone, iPhone itu kan artificial intelligence phone, itu programnya apa, multimedia, namanya HDMI, High Definition Multimedia Interface, input dari multimedia. Ya, kebetulan kalau HDMI itu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Praktek kita hari ini sudah tuntas dan insya Allah semua sudah paham ya. Bisa ya semua, nanti sudah praktek semua ya. Insya Allah nanti tinggal kita mengaplikasikannya saat kita mengajar. Ya, baik. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Bambang Siswanto yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan teman-teman semua sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Mari kita akhiri pelatihan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Amin. Dari saya sekian. Setelah ini kita akan